Puji Tuhan, haleluya. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya, kepada jemaat GPDI Yosua Ministry, dan kepada seluruh saudara-saudaraku yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini bersama-sama bergabung dalam ibadah online church di EGJM Church. Dan saya bersyukur dan terima kasih buat kita semuanya hadir, baik di rumah masing-masing, saudara tetap mengikuti ibadah lewat pagi ini, lewat online church. Oke, sama-sama kita membuka Alkitab kita di Lukas 23. Lukas 23 ayat 46 sampai 48. Lukas 23 ayat 46 sampai 48. Sama-sama kita membacanya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Oh, haleluya, haleluya. Kalau kita memperhatikan tentang ayat ini, ayat yang Tuhan katakan, Yesus katakan, ia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Amen. Di situ nyawa Yesus mulai diambil. Ketika pada waktu Yesus belum menyerahkan nyawanya, saya yakin dan percaya tidak akan ada kematian. Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Kenapa harus Yesus sendiri menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya? Karena ada pengertian yang dalam yang saya dapatkan di situ. Karena tidak ada maut yang bisa mendekati Yesus. Tidak ada maut yang dapat bisa mengambil Yesus. Makanya Yesus mulai menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Dan salah satunya juga, waktu Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya, karena dia sudah selesai tugasnya. Tugas sebagai anak, menyelesaikan tugas Bapanya. Bapanya memerintahkan Yesus datang ke muka bumi ini untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Dan tugas itu sudah dilakukan oleh Yesus. Karenanya pada saat itu Yesus ada di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Kalau sudah selesai tugasnya, baru dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Percayalah saudara, selama Bapa di surga tidak memberikan otoritas kepada Yesus untuk memberikan kepadamu nyawamu stop, maka nyawamu tidak akan bisa berhenti. Ketika Yesus mulai menyerahkan nyawa, ketika dia menyerahkan kehidupannya, sudah pekerjaan selesai, maka Bapa di surga menjemput. Ketika itu juga, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, ketika waktu pekerjaan kita, tugas kita selesai, pasti kita akan dijemput juga. Karena di rumah Bapa kita di surga ada banyak tempat tinggal. Haleluya, haleluya. Saya ingin mengatakan kepada saudara, judul dari prekop ini tentang Yesus mati. Yesus mati disalibkan. Yesus mati bukan hanya melewati ada banyak cobaan, tantangan. Tidak, Yesus mati melewati ada satu siksaan yang bukan hanya tantangan, cobaan yang biasa-biasa. Tapi Yesus mati di kayu salib dan dia menderita. Penderitaan yang dia tanggung adalah penderitaan seluruh muka bumi ini, seluruh dunia ini. Yesus saja disalibkan. Kenapa saudara dan saya tidak mau disalibkan? Mungkin saudara katakan, mana mungkin kita mau disalibkan? Saya mau bicara bukan salib yang pernah Yesus lakukan di Bukit Golgota. Tetapi yang saya bicara, kenapa kita tidak mau menyalibkan diri kita. Tidak mengapa kita tidak mau menyalibkan keinginan daging kita, keinginan dunia kita. Kenapa kita tidak mau menyalibkan segala sesuatu kemanusiawian kita. Sehingga kalau kita belajar dari hadirat Tuhan, hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita berfokus untuk menyalibkan diri kita. Selama kita ada di rumah, Tuhan mengizinkan kita untuk menyalibkan diri kita, menyangkal diri kita, sehingga kita berfokus tentang kuasa salib Kristus.
Yesus saja mati di kayu salib. Dan dia sudah mengangkat segala beban dosa kita. Saat-saat ini saya melihat ada manifestasi Kristus yang begitu luar biasa. Mengasihi kita. Kita tidak perlu lagi mengikut seperti Yesus yang harus disalib, dipaku dan sebagainya. Tapi Yesus hari-hari ini menyuruh kita untuk kita mulai belajar menyalibkan diri kita, menyalibkan keangkuhan kita, menyalibkan kesombongan kita, menyalibkan keduniawian kita, menyalibkan segala kecongkakan kita. Selama di rumah, kita bersyukur Tuhan menyuruh kita menyalibkan dengan cara apa? Kita jaga diri kita. Kita berfokus kepada membangun manusia roh kita. Kita berfokus kepada menghancurkan kemanusiawian kita di dalam diri kita. Jangan terlalu banyak kita tidur. Jangan terlalu banyak kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang menghabiskan waktu yang sia-sia. Jangan saudara menghabiskan waktu selama ada di rumah, saudara tinggal di rumah, saudara stay home, saudara menghabiskan waktu yang sia-sia. Saudara menghabiskan banyak ngobrol dan habis waktu. Saudara banyak menonton, habis waktu. Saudara habis waktu dengan menggunakan WA. Saudara habis waktu dengan menggunakan main game dan sebagainya. Lebih baik saudara masa-masa ini. Tuhan sudah memberikan contoh. Dia disiksa, dia dicaci maki, dia mengambil semua dosa manusia, ditimpahkan dalam dia disalibkan. Artinya dia menyuruh kita saat-saat ini di rumah. Salibkan dirimu. Matikan keinginan daging. Fokus membangun manusia rohmu. Sehingga membangun manusia rohmu, engkau akan melihat ada kekuatan yang baru dari dia. Ada kekuatan yang semangat yang baru dari dia. Buat jadwalmu setiap hari. Saya bisa katakan jadwal ilahi. Engkau buat jadwal pagi, siang, malam. Ada doa pribadimu, ada doa keluargamu, ada doa bersama-sama. Artinya engkau membuat mezbah rumah Tuhan. Engkau sedang mulai menyalibkan dirimu, membersihkan hati nuranimu yang jahat, yang sesuatu yang tidak berkenan. Kita membersihkan kehidupan kita yang bengkok hati, yang curang hati, yang penuh dengan kotor. Bersihkan selama engkau ada di rumah. Begitu baiknya Tuhan kita. Dia menyuruh engkau di rumah untuk membereskan seluruh keberadaanmu, hati nuranimu. Dan dia katakan, salibkan saja dirimu. Pikul salib. Bersihkan. Manusia lamamu engkau harus buang. Dan munculkan manusia baru dalam dirimu. Paulus berkata, Alkitab katakan, yang ditulis oleh Paulus, dia katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Jadi waktu dia hidup, dia berguna untuk Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan yang atur hidupnya. Artinya ketika kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Segala sesuatu yang ada hari-hari ini, yang Tuhan sudah berikan waktu kepada kita, biarlah waktu itu kita pergunakan ada di hadirat Tuhan. Kita selidiki hati kita, periksa hati kita. Sehingga apa yang belum mati di dalam diri kita, apa yang masih tercemar dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita bersihkan di hadirat Tuhan. Supaya hidup kita berarti. Hidup kita ada di dalam Kristus, Yesus di dalam kita. Dan kita berfungsi. Di dalam segala hal kita berfungsi. Bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk bangsa dan negara kita juga. Banyak doa kita, banyak puasa kita, banyak baca Alkitab kita. Lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga Paulus mengatakan bahwa dikatakan seperti ini. Kalau mati ada keuntungan. Paulus berkata dan menulis, sebuah kematian adalah keuntungan. Hidup itu adalah untuk Tuhan. Kenapa dikatakan Paulus sebuah kematian? Tulisan Paulus di Galatia dikatakan, kenapa kematian sebuah keuntungan? Karena pada waktu saya memperhatikan kematian sebuah keuntungan, kematian di dalam Tuhan, orang-orang percaya di dalam Tuhan, itu artinya pindah alamat. Alamat kita sementara di muka bumi ini, alamat kita tetap adalah ke surga. Tetapi selama kita ada di muka bumi ini, dikatakan hidup untuk Tuhan. Kalau mati adalah sebuah keuntungan yang sangat besar. Ada orang yang cari mati, tidak bisa mati-mati. Ada orang yang mencari mati karena stres,
karena perbuatan-perbuatannya, karena tidak ada harapan. Karena begitu besar dan begitu berat beban hidup mereka. Tapi ingatlah, selama kita hidup, biarlah hidup untuk Tuhan. Dan mati adalah sebuah keuntungan. Sama seperti yang kita harus ingat, Yesus sudah mati dan kita sudah peringati di hari Jumat kemarin. Dan kita merayakan ibadah Jumat Agung. Yang disebut Jumat Agung itu adalah kita mengingat bahwa karya Yesus yang di kayu salib itu sudah berkorban untuk kita. Dan sekarang kita memperingati hari kebangkitannya. Dia sudah hidup, dia tidak mati lagi. Amen. Percayalah, masih ada harapan, masih ada kasih Kristus untuk kita semua, untuk saya, untuk saudara, untuk jemaat GPD Yusuf Ministry. Masih ada kasih Kristus. Mungkin kita bertanya kepada diri kita, kapan ini bisa berakhir? Kapan ini bisa berakhir? Yang ada aturan-aturan yang bahwa kita tidak bisa keluar. Ada virus corona ini kapan berakhir? COVID-19 ini kapan berakhir? Manusia bisa mengatakan tetap virus ini masih panjang. Mungkin manusia mengatakan mungkin seminggu atau sebulan atau 2 bulan lagi stop. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menjawab secara akurat. Tetapi saya terlalu yakin ketika Yesus sudah bangkit dan hidup dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia memiliki otoritas. Saya terlalu yakin dan percaya Bapa di surga, Yesus yang kita kenal, dialah Tuhan di segala Tuhan. Amen. Dia mengetahui kapan virus itu berakhir. Amen. Saya terlalu yakin kalau dikatakan Lukas 23 tadi ayat 47, dikatakan seperti ini. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Tadinya orang-orang mengatakan Yesus tidak benar. Tadinya orang-orang yang berkata Yesus ini adalah orang-orang nabi palsu. Nabi palsu. Ini ada sesuatu yang tidak benar. Tapi hari ini berkata di firman Tuhan, mereka mengatakan sungguh orang ini orang yang benar. Bahwa Yesus benar-benar sebagai tanda dan alamat kerajaan surga. Saya menginginkan ketika orang di luar sana, orang yang tidak mengenal Kristus, orang yang melihat saya dan saudara, mereka berkata kepada kita bahwa kita berbeda, bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda. Karena pada waktu orang melihat kita, kita sebagai tanda dan alamat Kristus. Biarlah masa-masa seperti ini kita terus mempersiapkan rohani kita ketika semua sudah selesai masanya nanti. Orang-orang yang di luar sana, saudara-saudaramu, teman-temanmu mungkin akan berkata, selama kamu di stay home, saya sedang mengalami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hal-hal yang negatif mungkin. Tapi ada kesaksian-kesaksian yang keluar dari mulutmu. Dan mereka bisa berkata, sungguh engkau adalah orang-orang percaya yang dijagai oleh Tuhan. Amen. Jadikan hidup kita selama ada di stay home, selama ada di rumah, selama kita kerja di rumah, selama kita beraktivitas di rumah. Jadikan hidup kita sebagai tanda dan alamat. Persiapkan hidup kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara perhatikan tadi, dikatakan di 47, di ayat 47, Lukas 23, dikatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Akibat dikatakan sungguh orang ini orang benar, ada orang-orang memuliakan Allah. Haleluya, haleluya. Saya ingin sekali hari ini saudara memahami kita sebagai tanda dan alamat dari Kristus. Kalau saudara membaca dari 2 Korintus 4 ayat 10. Coba saudara membuka ayat saudara, ayat firman saudara, firman Tuhan di Alkitab saudara, 2 Korintus 4 ayat 10. Alkitab katakan seperti ini, sama-sama kita membacanya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya, haleluya. Biar di dalam hidup kita ada bau-bauan kematian, kedagingan, dan ada wangi-wangian Kristus dalam hidup kita. Biar ayat ini menjadi bagian dalam hidup kita. Kita hidup untuk Tuhan. Jadi waktu kita hidup untuk Tuhan, ada kematian daging, ada bau-bauan kematian daging yang sudah disembelih, yang sudah dibakar, yang sudah dikorbankan, yang kau naikkan di mezbah Tuhan setiap hari, pagi, siang, malam, dan engkau terus berdoa.
berdoa, membaca firman Tuhan, berdoa, mendeklarasikan sesuatu yang kau percayakan dari firman Tuhan, akan ada bau-bau kematian daging. Dan saya mau, saya hidupku dan hidupmu harus ada bau-bau kematian daging. Tidak ada lagi kemanusiawian lagi. Tidak ada keinginan-keinginan duniawi lagi. Tetapi ada wangian-wangian Kristus. Dan wangian-wangian Kristus itu di dalam hidupmu, di dalam hidupku, memancarkan menjadi satu tanda dan alamat. Sehingga orang-orang dapat bisa memuliakan Allah lewat hidup kita. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau saudara membaca di Yohanes 14, sama-sama saudara membukanya. Yohanes 14. Di Yohanes 14, Yohanes 11 ayat 4. Yohanes 11 ayat 4. Yohanes 11 ayat 4. Sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Keadaan situasi pada saat itu, Lazarus sedang sakit. Ada berita dari Marta, ada berita dari saudara-saudara Lazarus. Dia katakan, guru, Lazarus sakit. Tapi kalau saudara baca nanti seluruhnya di rumah, saudara lanjutkan pembacaan nanti pada waktu saudara nanti doa secara pribadi. Ada kata-kata, Yesus sengaja dia tidak mendatangkan ke rumah Lazarus yang sedang sakit. Dia sengaja menunggu 2 hari lagi. Dan apa yang terjadi? Cerita singkat, Lazarus mati. Dan keadaannya sangat menyedihkan. Orang-orang mulai berkata, oh kalaulah seandainya, salah satu kakaknya, salah satu saudaranya berkata, kalaulah seandainya ada Yesus, tidak akan mungkin terjadi seperti ini di rumah. Tetapi saudara, ini ada sesuatu, skenario Kristus. Sehingga ayat ini digenapi. Setiap perkataan dari Yesus pasti digenapi. Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Keadaan, situasi, keadaan sekarang sepertinya tidak ada harapan lagi. Namun percayalah, semua kejadian selama 1 tahun ini akan mendatangkan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, amen. Ada banyak situasi keadaan yang sangat menyedihkan. Kita melihat begitu banyak orang-orang yang sakit dan mati. Ada banyak penderitaan-penderitaan yang saat ini beberapa tempat. Bahkan mungkin saudara, mungkin kita mengalami ada sesuatu kekurangan yang semestinya tidak bisa kita alami, yang tidak mungkin kita alami karena kita mungkin bekerja, kita melakukan aktivitas segala sesuatu. Tapi hari-hari ini kita bisa melihat ini adalah skenarionya Tuhan yang begitu baik, sehingga kita selama ada di dalam rumah, engkau diizinkan untuk dekat dengan Tuhan, membawa seluruh keluargamu untuk beribadah, seluruh keluargamu untuk bersama-sama menyembah Dia. Engkau naikkan korban penyembahan dan pujian, engkau terlatih baca firman Tuhan, engkau terlatih baca Alkitab, engkau terlatih mendeklarasikan, memperkatakan firman Tuhan yang engkau baca, engkau terlatih mempelajari firman Tuhan, menggali dalam-dalam firman Tuhan, sehingga pondasimu kuat. Amen. Skenario Tuhan, Dia pernah berkata, dan di Alkitab tercatat, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera Allah. Dan saya terlalu yakin, memang sepertinya tidak ada damai sejahtera. Sama seperti kejadian keluarga dari Lazarus, tidak ada damai sejahtera. Ada kematian, ada kesusahan, ada tangisan. Tapi ketika itu Tuhan sudah berkata, kematian ini, yang penyakit ini bukan membawa kematian, tetapi akan membawa memuliakan nama Allah. Saya terlalu yakin ada hal-hal yang kita harus pelajari pagi hari ini. Saya memberikan 2 poin saja untuk kita harus belajar dalam kehidupan ini, untuk mendatangkan kemuliaan Allah yang di dalam hidup kita. Yang harus kita pertama sekali pelajari adalah, yang pertama,
pastikan diri kita hari-hari ini terus membangun roh Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita berkobar-kobar. Ada roh Tuhan yang berkobar-kobar dalam hidup kita. Yang pertama ini saya menyampaikan kepada saudara, bagaimana kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dalam situasi keadaan ini. Saya mengajak saudara, poin pertama ini renungkanlah. Pastikan diri saudara hari-hari ini untuk terus membuat roh Tuhan di dalam dirimu, di dalam hatimu, di dalam hidupmu berkobar-kobar. Ada luapan-luapan surga di hatimu. Ada sesuatu aliran-aliran surga mengalir dalam hidupmu. Ada sesuatu yang bersukacita, ada sesuatu yang exciting, ada sesuatu yang semangat, ada sesuatu roh yang berkobar-kobar untuk terus engkau mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa. Sehingga pada waktu rohmu berkobar-kobar, engkau lebih jelas lagi mendengar suara Tuhan. Engkau berkobar-kobar rohmu, engkau lagi akan melihat apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan firmankan. Engkau bisa lebih dengar jelas lagi apa yang Tuhan mau untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk kotamu, untuk bangsa ini. Oh, biarlah hatimu berkobar-kobar. Sehingga hatimu berkobar-kobar, engkau bisa mendatangi Tuhan. Rohmu yang selalu memiliki frekuensi surgawi akan mengalami ada luapan, lonjakan-lonjakan. Sehingga frekuensi surga dan frekuensi yang di hatimu sudah selaras. Engkau bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Waktu Lazarus mengalami keadaan buruk, Yesus sudah katakan bahwa kematian ini, penyakit ini tidak membawa kematian. Kalau saudara baca keseluruhannya, cerita singkat waktu Yesus mati, waktu Lazarus mati, keadaan pada saat itu semua mengalami cerita yang berbeda. Ada orang-orang yang menghina Yesus. Malah murid-muridnya yang Yesus ajak pada saat itu mengikuti Yesus mau menuju ke tempat di mana Lazarus dikuburkan. Ada beberapa orang mengatakan, ayo sama-sama kita mati bersama-sama dengan dia. Ngeledek, ngejek. Mungkin engkau katakan, apakah Yesus bisa sanggup membereskan masalah ini? Apakah Yesus sanggup bisa menyelesaikan masalah-masalah pemerintah kita? Apakah Yesus bisa menyelesaikan virus corona ini? Saya katakan, Yesus itu adalah Yesus, Raja di atas segala raja, pemimpin di atas segala pemimpin, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Allah yang hidup, yang sanggup. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Hari ini saya ingin sampaikan, ketika kita mulai melihat situasi keadaan seperti ini, kita harus mengalami kematian daging. Kita harus mengalami kematian daging sehingga harus kita dekat dengan Tuhan. Kematian daging membuat kita makin dekat kepada Tuhan, membersihkan hati nurani kita. Sehingga pada waktu hati nurani kita dibersihkan dari kekotoran, roh kita tadinya tidak berkobar-kobar akan bangkit lagi berkuasa di dalam roh. Mungkin selama ini belum ada virus yang masuk di Indonesia. Mungkin keadaan rohmu makin anjlok, makin tidak berkobar-kobar. Tapi ketika Yesus mempunyai kasih yang luar biasa, dia menyuruh engkau beraktivitas di rumah, menyuruh engkau bekerja di rumah, menyuruh engkau ada stay home di rumah. Itu tanda kasihnya supaya engkau mematikan keinginan daging, membersihkan hati nuranimu yang kotor, sehingga saya dan saudara selama ada di rumah lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan akhirnya roh kita yang tadinya sudah makin merosot, makin berkobar-kobar lagi karena Tuhan berkuasa atas segalanya. Itulah wujudan kasih Allah dalam hidup kita. Yang pertama tadi, pastikan diri kita hari-hari ini terus membuat roh Tuhan dalam hidup kita berkobar-kobar. Bagaimana cara untuk berkobar-kobar? Berbahasa roh. Bahasa roh membangun dirimu sendiri. Kalau engkau membangun dirimu sendiri, jangan engkau seperti kebatinan. Engkau doa dengan pelan-pelan dan menggunakan ayat firman Tuhan berkata, Tuhan itu sejauh doa. Iya, saya tahu. Tetapi waktu engkau membangun dirimu sendiri, engkau berbahasa roh,
roh yang ada di dalam dirimu akan melonjak-lonjak. Dan engkau memiliki ada satu kepekaan Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu. Pastikan, pelihara roh yang berkobar-kobar. Istilah orang-orang dulu, kasih mula-mula. Biarlah kasih mula-mula. Roh yang berkobar-kobar terus ada dalam dirimu. Yang kedua yang saya ingin memberikan supaya kehidupan kita bisa mendatangkan kemuliaan Allah. Yang kedua, pastikan diri kita hari-hari ini terus membangun ketaatan dari suara Tuhan. Pastikan hari-hari ini terus membangun ketaatan kita untuk mendengar suara Tuhan. Bangun firman Tuhan dalam diri kita. Bangun pondasi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Ketika kita mulai membaca firman Tuhan akan mengajari banyak hal, banyak menasihati, mengarahkan hidup kita. Bangunlah itu semuanya sehingga pondasi kita akan kuat dan kokoh. Ketika ada masalah, bencana apapun, tantangan apapun, dan sakit penyakit apapun, bahkan zaman ini digoyang, keadaan kita digoyang, seluruhnya dunia akan digoyang ketika pondasimu sangat kuat. Amen. Karena firman Tuhan, saya terlalu yakin engkau akan berdiri. Dan Alkitab mengatakan di Ibrani, apa yang tidak tergoncangkan itu adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah firman Tuhan. Engkau baca firman Tuhan, engkau sedang mendengar suara Tuhan. Engkau sedang mendengar arahan Tuhan. Kalau Yesus sudah berkata, tidak mendatangkan kematian, tetapi memuliakan Bapa di surga, taatlah. Walaupun situasi keadaan buruk. Buktinya nyata. Lazarus memang mati. Tetapi penyakit itu bukan mendatangkan kematian. Bahkan Yesus berkata, waktu dia mengajak murid-muridnya, ayo bersama-sama kita pergi untuk membangunkan Lazarus. Firman yang sudah disampaikan Yesus, itu adalah firman yang harus kita taati. Kita harus taati, tangkap, itu menjadi material dalam hidup kita. Membangun rohani kita. Kita baca firman Tuhan. Waktu pemahaman firman Tuhan kita tidak memahaminya, Roh Kudus sudah memberikan pemahaman sehingga material-material pembangunan rohani kita memiliki dasar yang kuat. Bukan hanya dasar firman Tuhan ketaatan saja, tapi setiap yang kita baca firman Tuhan ini adalah material-material bangunan yang tahan uji. Amen. Apa yang Yesus ucapkan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Bapa surga katakan, apa yang firman Tuhan katakan, kita taat saja. Karena itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Amen. Ketaatan akan mendatangkan sesuatu yang mengenakkan. Tetapi ketaatan itu memerlukan penyalipan diri. Ketaatan menuntut kita mematikan kedagingan. Ketaatan menuntut kita untuk mematikan segala kemanusiawian. Tapi di balik ketaatan ada kuasa dan ada kemenangan, ada kemuliaan. Waktu Yesus taat menyelesaikan segala sesuatu yang sudah Bapa sampaikan kepada anaknya, yaitu Yesus. Dia taat sampai mati. Yesus taat sampai mati. Dari ketaatannya, endingnya bangkit Yesus. Yesus hidup, naik ke surga. Dan sudah menaklukkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Amen. Dan endingnya sekarang, dia memerintah untuk segala bangsa. Dia berkuasa di langit dan di bumi. Dia berkuasa di surga dan ada di bumi. Dia memiliki ketaatan sehingga dia melihat hasilnya. Saudara yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat GPDI Yosua Ministry, ayo taat. Saya sudah video call engkau per keluarga. Saya sudah call engkau bersama-sama untuk saya menyuruh membuat jadwal. Puji Tuhan, Tuhan memberikan jemaat GPDI Yosua Ministry yang dikenal EGJM Church. Jemaatnya tidak terlalu banyak. Jadi saya bisa menelpon satu persatu.
Saya bisa video call satu persatu. Ini kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada hidupku dan hidupmu. Saya memberikan arahan kepadamu untuk membangun mesbah Tuhan. Saya memberikan arahmu secara langsung lewat video call supaya engkau membuat jadwal ilahi dalam hidupmu. Karena itu adalah sesuatu ketaatan yang perlu engkau lakukan. Karena Allah sedang mempersiapkan kita supaya ending dari ketaatan kita akan bisa melihat nama Allah Bapa di surga dipermuliakan lewat keberadaan hidup kita. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Percayalah, masih ada harapan. Saya mendengar waktu saya berdoa, saya mendengar ada satu pesan. Wujud kasih Yesus hari-hari ini, Dia menyuruh kita semua ada di rumah untuk kita mematikan keinginan daging, menyalibkan diri kita. Lalu kita mempersiapkan demikian rupa berada di hadirat Tuhan. Supaya di hadirat Tuhan kita tenang, di hadirat Tuhan kita bisa memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Dan kita bisa bereskan yang kotor, yang tidak akurat, semua kita bereskan. Kita baca firman Tuhan, Dia kasih pondasi yang kuat. Baca firman Tuhan, kita baca, kita gali. Kita sedang menggali dalam firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan. Sehingga ketika pada waktu masalah berikut datang, apa yang tidak tergoncangkan, itulah hidup kekal. Saya terlalu yakin. Sekali lagi, seperti Ibrani mengatakan, sekali lagi bumi ini akan digoncangkan. Tapi segala sesuatu yang tidak tergoncangkan adalah hidup yang kekal. Bangun imanmu, dasar imanmu, dan taatlah dengan suara Tuhan. Saya terlalu yakin pagi hari ini kita semua yang ada di rumah dan kami semua yang ada di pastori, kita akan menjalankan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini bukan sekadar hanya rutinitas kita lakukan, tapi perjamuan kudus ini yang kita lakukan adalah supaya kita memperingati apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Saudara, saya tidak memperpanjang firman Tuhan pagi hari ini, tapi pastikan dua hal ini. Buat rohmu berkobar-kobar, kembalikan kasih mula-mula. Dan yang kedua, taatlah secara mutlak apapun dikatakan firman Tuhan. Bahkan waktu di hadirat Tuhan, apapun Roh Kudus katakan, taatlah. Karena di balik ketaatan ada kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Saudara sudah mempersiapkan di rumah-rumah saudara roti dan air tawar atau jus atau sirup untuk menggantikan anggur. Dan kita sama-sama mau menjalankan dan melakukan perjamuan kudus ini. Kita percaya ada kemuliaan di balik salib Kristus. Mari kita sama-sama deklarasikan, memperkatakan lagu ini sambil kau mengimajinasikan kehidupanmu yang kau salibkan di rumah, kehidupanmu yang kau salibkan dimanapun kau berada, mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Nyanyikan pujian ini, proklamirkan. Oh, dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Oh, kekuatanku, harapanku, ku percaya, ku percaya. Deklarasikan terus lagu ini, berulang-ulang nyanyikan ini. Oh, dan aku nyatakan kemenang darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik
salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Kekuatanku, kekuatanku dalam-Mu saja Yesus. Lama-lama shikataralama yaranana, heralama shikandereralama yaralama shi lekrande naralama yoranana maso irere siananalama yorabama ye inaroprande ara yoranana shi. Kami bermazmur bagimu, kami mau nyanyikan pujian baru, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau, kami puji Kau, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, biar kehidupan kami terus dikuduskan, dimurnikan hati nurani kami, dibersihkan seluruh keberadaan hidup kami, sehingga kami dalam menjalankan perjamuan kudus, menerima perjamuan kudus, memakan perjamuan kudus, hidup kami dimateraikan oleh darah Kristus, dan kami mengingat korban Yesus yang di kayu salib sudah ditebus, menebus hidup kami, menebus pelanggaran kami, menebus ketidaktaatan kami. Dan biarlah hari ini kami mau makan dan minum dari perjamuan kudus. Kuduskan kami, layakkan kami. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus, dan kami siap untuk makan dan minum perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Oh, dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu.
harapanku. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Haleluya. Pegang roti dengan tangan kananmu. Angkat roti dengan tangan kananmu. Dan saya akan membaca firman Tuhan. Setelah saya membaca firman Tuhan, sama-sama kita mulai makan dari perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur di atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kita yang sudah memegang roti yang ada di rumah, makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pegang cawan dengan tangan kananmu. Saya akan membacakan firman Tuhan. Dikatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarkan suara saudara di rumah. Di rumah saudara terus berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata dengan suara yang keras, dengan kekuatan, dengan dinamika pekerjaan roh yang kuat di dalam dirimu. Jangan mempermalukan nama Roh Kudus, tetapi terus bawa Roh Kudus menguasai hidupmu, sehingga Roh Kudus mencengkeram hidupmu. Minta Roh Kudus supaya dirimu, hidupmu ditawan oleh Roh Kudus, sehingga kita adalah tawanan-tawanan Roh Kudus. Terus berkata-kata, bangun dirimu sampai mengucap syukur.
deklarasikan dan terimpartasi dalam hidupmu. Engkau yang ada di sana, yang ada di rumah, engkau memiliki kekuatan yang baru dari Tuhan. Kasih mula-mula akan mulai muncul dalam hidupmu, dan engkau sebagai tawanan Roh Kudus yang mulai membawa hidupmu semakin terang dan terang dan terang. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu akan bercahaya dan terangmu akan membawa banyak orang-orang mengalami perubahan. Dalam hidupmu ada terang Allah. Di mana ada terang, kegelapan akan pergi, akan sirna dan tidak bisa bertahan lagi. Aku berdoa untuk mereka semua yang di rumah. Aku berdoa untuk kami semuanya. Aku berdoa biar langit tetap terbuka terhadap orang-orang percaya, orang-orang yang terus menjaga secara konsisten, yaitu roh dan kebenaran dalam hidupnya. Biarlah mulai hari ini, mulai dari kami memperingati dan merayakan hari kematian dan juga kebangkitan-Mu yang saat ini kami rayakan. Mulai dari titik ini, aku berdoa semua yang menyaksikan ibadah hari ini yang bersama-sama dengan kami, aku berdoa semuanya kami menjadi tawanan roh dan kebenaran melingkupi kami, menguasai hidup kami. Dan Roh Kudus akan terus mengajar kami, akan terus membuat pengertian lebih jelas lagi. Dan kami akan membuat fondasi yang kuat dalam hari-hari ini. Hidup kami upgrade, pengenalan kami sambil lebih dalam lagi selama kami ada di rumah. Aku berdoa inilah waktunya. Inilah waktunya Tuhan. Engkau begitu baik membuat kami ada di rumah, untuk kami belajar terus lebih taat lagi, lebih dengar-dengaran lagi, lebih peka lagi, lebih sensitif lagi, lebih memiliki frekuensi yang sama dengan surga. Ketika frekuensi surga mulai tersambung di rumah tangga kami, setiap rumah tangga, setiap orang-orang yang kos, setiap orang-orang yang ada di rumah-rumah dimanapun kau berada, biar frekuensi Allah ada di rumahmu, sehingga engkau mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga engkau paham apa yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Roh Kudus, aku berdoa, tuntun dan bimbing kami semuanya, baik seluruh jemaat GPD Yosua Ministry, agar mereka memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di balik salib. Di mana kami ada di rumah, ada kemuliaan Allah turun, dan kemuliaan Allah dan memuliakan Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Korabashikatakara. Kikagapokora mata sanderere. Kikarokoro babareres. Saya merasakan ada roh-roh yang khawatir dan takut yang berlebihan. Engkau yang menonton yang sedang mengalami, untuk sementara lupakan impianmu, kubur cita-citamu, fokuslah dan bawalah dirimu untuk terus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kalau saya katakan dengan bahasa saya, ini adalah waktu yang urgent, yang mungkin belum ada satupun yang belum paham. Mungkin saudara maka mengatakan ini semuanya hanya cobaan. Mungkin saudara berkata ini hanya cuma ujian. Mungkin saudara berkata ini hanya virus dan ada masa-masa krisis. Inilah masa-masa mau Tuhan datang. Tapi saya harus katakan, ini adalah masa-masa seluruh rohani orang-orang percaya dimanapun kau berada sedang mengalami krisis. Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia membuat satu rencana penuh kasih, membuat engkau terisolasi di rumah, terjaga di rumah,
engkau ada stay home di rumah, bertujuan adalah tenggelamkan dirimu dalam hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada banyak engkau bisa mendengar suaranya. Di hadirat Tuhan engkau dapat bisa memeriksa seluruh keberadaanmu. Apa yang perlu engkau bersihkan, apa yang engkau perlu hancurkan di dalam dirimu, sehingga tidak ada kesombongan lagi dalam dirimu, sehingga tidak ada kehebatan dalam dirimu. Hanya Yesus di dalam hidupmu yang bekerja kuat dalam hidupmu. Tidak ada sesuatu pun kekuatan yang baru dalam hidup kita kalau tidak ada dalam hadirat Tuhan. Di lewat perjamuan kudus yang hari ini kita bersama-sama sudah makan nanti, pastikan hidup kita mulai saat ini, mulai detik ini, kita mengalami sesuatu perubahan dengan cara mengambil sikap secara konsisten untuk terus ada di hadirat Tuhan. Baca firman Tuhan, renungi firman Tuhan, proklamirkan firman Tuhan, dan tanamkan firman Tuhan di hatimu. Dan terus perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Taatlah. Walaupun firman Tuhan itu tidak bisa engkau dengar lewat dirimu sendiri, atau tidak bisa mendengar suara Tuhan langsung dengan engkau. Tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan. Ada banyak online church yang mulai menyampaikan kabar kebenaran. Apapun itu perintah tentang ketaatan, tentang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup terus berdasarkan firman Tuhan, menggali dalam firman Tuhan, dan terus hidupkan firman Tuhan itu dalam hidupmu, sehingga masa-masa yang akan datang engkau tidak sama seperti orang-orang yang tidak siap. Jangan sama seperti perempuan-perempuan yang bodoh, tapi jadilah menjadi perempuan-perempuan atau gadis-gadis yang bijaksana, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu khususnya minyak, itu Roh Kudus. Terus berkata-kata, shikatararamakor, likrondo tata shikatakara, likano bokuda mikeribede bishikatara, prabana shindere bamaroro kodarana, likrodo shikatare de bahanaro kodana, enchanda mokora bakara shikatakara, rokoramato kone pire de shikara. Biar Roh Allah bekerja dalam hidupku, sehingga Roh Allah di dalamku membawa hatiku semakin berkobar-kobar, semakin antusias, semakin memiliki pengharapan datang dari Tuhan yang tidak mengecewakan. Semakin aku lebih dekat kepada Tuhan, biar Roh itu mendorong hidupku semakin mendekat kepada firman Tuhan. Semakin aku mendapati pengetahuan, penguayuan yang tersembunyi dan diberikan dalam hidupku. Kau bisa berdoa, terus lakukan apa yang kau yakini, apa yang kau percaya di rumah. Engkau bisa berdoa bahasa roh, engkau bisa deklarasikan, engkau bisa bahasa roh, engkau bisa deklarasikan sampai apa yang kau yakini, apa yang kau perkatakan itu hidup di dalam dasar hatimu yang kuat, sehingga itu menjadi fondasi yang kuat dalam keadaan hidupmu. Di mana pun kau berada, pegang itu, biar firman Tuhan yang kuat dalam dirimu akan terus termatrai. Pastikan hari-hari ini terus engkau baca firman Tuhan, terus engkau perkatakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan mulai termatrai dalam dirimu. Lewat perjamuan kudus yang sudah kita makan dan minum, biarlah hidupku dan hidupmu mengalami perubahan di saat engkau mengambil konsisten ada di hadirat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti bersama. Sertai
Kami sudah selesai menjalankan perjamuan kudus. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan tertanam di dalam hati seluruh jemaat GPD Yosua Ministry. Dan kepada setiap mereka yang menonton dan mengikuti acara ibadah ini. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau yang ada di rumah, mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan berkemenangan bersama-sama katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Dan tetaplah jaga seluruh keberadaanmu, yaitu roh, jiwa, tubuh, sehingga terpelihara sempurna sampai Yesus datang kali kedua, tidak bercacat celah. Puji Tuhan, saudara yang memateraikan kebenaran firman Tuhan, saudara yang mau memberi persembahan, berikan persembahan, dan saudara bisa melihat di website kita di sini atas nama Lisa dan Erwin, dan saudara bisa mengirimkan ke bendahara, dan anugerah Tuhan menyertaimu, dan hiduplah tetap taat di dalam Tuhan. Haleluya. Kami semuanya mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.